Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Eva Yusana dengan NIM 4111419012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar, khususnya yaitu tentang mesin inferensi pada sistem pakar, yaitu ada forward chaining, rantai maju, dan backward chaining, atau rantai mundur. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari forward chaining dan backward chaining. Tapi sebelum ke contoh kasusnya, kita bahas terlebih dahulu apa sih perbedaan dari forward chaining dan backward chaining itu. Yang pertama, kita akan tahu apa itu forward chaining dan backward chaining. Yang pertama yaitu forward chaining. Forward chaining merupakan metode yang berbasis data driven. Kenapa disebut data driven? Karena metode ini dimulai dari fakta berupa data dan aturan atau rule yang telah diketahui. Menerapkan aturan tersebut untuk menemukan semua kesimpulan pada fakta yang telah diketahui tersebut. Nah, jadi metode forward chaining itu kita punya data terlebih dahulu, kemudian akan dicari kesimpulan atau tujuan dari data tersebut. Berbeda dari forward chaining, kalau backward chaining itu berbasis goal atau driven. Karena metode ini dimulai dari menemukan kesimpulan atau tujuan yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian bekerja mundur untuk mendapatkan fakta-fakta pendukung. Jadi kita dari kesimpulan atau tujuan yang akan dicari, kemudian akan didapatkan fakta-fakta tersebut. Setelah mengetahui perbedaan antara forward chaining dan backward chaining, kita akan masuk ke contoh kasus dari kedua metode tersebut. Contoh kasusnya diberikan fakta berupa akar serabut, daun sejajar, dan tumbuhan berbiji. Tujuannya, kita akan menentukan apakah dari fakta tersebut itu merupakan jagung. Dengan rule yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, rule pertama yaitu if akar tunggang, then biji tertutup. Yang kedua, if akar serabut, then biji terbuka. Rule ketiga, if biji tertutup and daun menyirip, then dikotil. Rule keempat, if biji terbuka and daun sejajar or melengkung, then monokotil. Rule yang kelima, if biji terbuka and biji tertutup, then tumbuhan berbiji. Rule yang keenam, if dikotil and tumbuhan berbiji and daun menyirip, then alpukat. Dan rule terakhir, ada rule ketujuh yaitu if tumbuhan berbiji and monokotil and daun sejajar, then jagung. Dari contoh kasus ini, fakta goal dan rule yang telah diketahui ini akan diselesaikan menggunakan dua metode, yaitu forward chaining dan backward chaining. Yang pertama, kita akan menyelesaikannya menggunakan metode rantai maju terlebih dahulu. Dari contoh kasus tadi, telah diketahui rule yang diberikan seperti ini. Rule 1-7-nya seperti ini. Kemudian ada fakta awal, yaitu berupa akar serabut, daun sejajar, tumbuhan berbiji, dan tujuannya kita akan mencari apakah itu jagung atau tidak. Karena forward chaining itu rantai maju kita mulai dari data awal yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu akar serabut. Akar serabut terdapat pada rule kedua. Jika akar serabut dan biji terbuka. Akar serabut bernilai benar karena dari fakta awal telah diketahui akar serabut. Maka, konklusi dari if ini juga bernilai benar. Jadi, biji terbuka kita taruh pada fakta baru. Sehingga, rule kedua ini sudah bernilai benar
maka tidak akan dieksekusi kembali. Jadi kita kasih tanda panah. Selanjutnya, dari biji terbuka ini kita cari biji terbuka yang berada pada if. Jadi berada pada rule keempat. If biji terbuka dan daun sejajar or melengkung, then monokotil. Biji terbuka bernilai benar karena dari fakta baru yang telah diperoleh. Daun sejajar bernilai benar dari fakta awal yang telah diketahui. Maka, atau daun melengkung, jadi dia juga bernilai benar. Maka konklusinya, monokotil juga bernilai benar. Jadi, monokotil ini adalah fakta baru, kita tulis pada fakta baru, dan rule keempat ini sudah tidak kita eksekusi kembali. Setelah itu dari then monokotil, dari konklusi monokotil ini, kita cari monokotil yang berada di if. Berada pada rule ke-7. If tumbuhan berbiji, and monokotil, and daun sejajar, then jagung. Tumbuhan berbiji bernilai benar dari fakta awal yang telah diketahui. Monokotil juga bernilai benar dari fakta baru yang telah diperoleh, dan daun sejajar bernilai benar dari fakta awal yang telah diketahui. Jadi, ketiganya bernilai benar sehingga konklusinya juga bernilai benar. Jadi, fakta barunya jagung bernilai benar. Rule ke-7 juga sudah selesai. Jadi kita peroleh bahwa jagung, hipotesis tersebut itu terbukti benar. Dengan fakta yang dipunyai yaitu R2, R4, dan juga R7. Selain menggunakan metode iterasi seperti ini, kita juga bisa menggunakan teknik tree atau pohon. Dengan dipunyai fakta goal dan rule yang pada contoh kasus, kita pada fakta tersebut diketahui akar serabut, daun sejajar, tumbuhan berbiji. Nah, dari akar serabut itu terdapat biji terbuka. Kemudian kita cari biji terbuka. Biji terbuka itu daun sejajar dan melengkung, dan juga monokotil. Maka monokotil bernilai benar. Kemudian di sini pakai tanda gini melengkung, jadi itu dan. Untuk or kita kasih garis lurus. Kemudian dari monokotil ini kita cari seperti tadi, dan monokotil dan daun sejajar maka jagung. Jadi monokotil, tumbuhan berbiji, terus daun sejajar, monokotil, termasuk jagung. Nah, kasih tanda lingkung seperti ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya menggunakan metode backward chaining. Yang pertama menggunakan metode iterasi terlebih dahulu. Backward chaining. Kita tulis terlebih dahulu rule yang ada pada contoh soal dan kemudian goal dan faktanya. Kalau forward chaining itu dari fakta yang telah diketahui kemudian kita cari konklusinya. Tetapi kalau backward chaining ini kita mulainya dari goal atau tujuannya terlebih dahulu, kemudian akan didapatkan fakta-fakta pendukungnya. Nah, pertama kita ke jagung. Jagung terletak pada rule ke-7 jagung. Di sini rule ke-7, if tumbuhan berbiji and monokotil and sejajar, maka dia jagung. Tumbuhan berbiji sudah bernilai benar dari fakta. Awal yang telah diketahui, tumbuhan berbiji bernilai. Kemudian kita ke monokotil. Kita cari monokotil yang berada pada then. Terletak pada rule keempat.
Di sini, biji terbuka belum terbukti kebenarannya. Maka kita cari biji terbuka terlebih dahulu. Pada rule kedua, biji terbuka ada pada konklusi if akar serabut dan biji terbuka. Maka akar serabut ini bernilai benar. Kita tulis pada fakta baru. Sehingga rule kedua kita kasih tanda panah, kita kasih tanda centang. Kemudian dari biji terbuka, jadi rule keempat ini biji terbuka bernilai benar, daun sejajar atau melengkung juga bernilai benar. Maka dia monokotil juga bernilai benar. Kita tulis pada fakta barunya, monokotil bernilai benar. Lalu keempat juga sudah terpenuhi, jadi kita kasih tanda centang. Selanjutnya kita kembali ke rule ke-7. Tumbuhan berbiji bernilai benar. Pada fakta awal tadi tumbuhan berbiji bernilai benar. Kemudian monokotil juga bernilai benar. Daun sejajar juga benar, maka konklusinya diperoleh jagung juga benar. Jadi dari follow chaining dan backward chaining diperoleh fakta yang dipunyai yaitu R2, R4, dan R7. Dengan tujuannya yaitu jagung dan fakta awalnya yaitu akar serabut daun sejajar tumbuhan berbiji, maka mempunyai kesimpulan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau follow chaining itu sekali lagi dari fakta dulu, kemudian kita cari sampai menemukan tujuannya. Tapi kalau backward chaining itu dari tujuan kita cari fakta-fakta pendukung lainnya. Setelah itu menggunakan teknik tree. Kita terlebih dahulu, yaitu tujuannya jagung. Pada rule ke-7 ini, jagung adalah tumbuhan berbiji, monokotil, dan daun sejajar. Kemudian pada monokotil seperti tadi, ini terdapat biji terbuka dan sejajar, tapi kita buktikan dulu biji terbukanya. Biji terbukanya, dia akarnya serabut. Jadi monokotil itu terbukti biji terbuka, daun sejajar, atau melengkung. Monokotil ini dia dari biji terbuka dan daun sejajar atau melengkung, kemudian diperoleh dia monokotil. Kita kasih tanda dan. Sehingga di sini sama, yaitu dari konklusinya diperoleh data-data yang digunakan. Sehingga contoh kasus tersebut, forward chaining maupun backward chaining itu mempunyai hasil yang sama dengan fakta awal berupa akar serabut daun sejajar tumbuhan berbiji dan diperoleh konklusinya yaitu jagung. Jadi hipotesis terbukti. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.